Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan 3 studi kasus yang berkaitan dengan perancangan sistem sederhana. Ketiganya melibatkan proses input, pengolahan data, pengambilan keputusan, dan output yang dihasilkan. Baik, untuk yang pertama, kita akan membahas studi kasus perhitungan volume tabung, yaitu pada studi kasus pertama, kita itu membayangkan seorang arsitek yang sedang merancang sebuah gedung berbentuk tabung. Untuk mengetahui kebutuhan material, ia memerlukan program sederhana yang dapat menghitung volumenya. Alur program dimulai dengan meminta input jari-jari dan tinggi tabung. Setelah data dimasukkan, program akan menghitung volume menggunakan rumus, yaitu volume sama dengan P kali R dan kali T. Setelah perhitungan selesai, program menampilkan hasil volume tabung kepada pengguna. Kemudian, program memberikan pertanyaan konfirmasi apakah pengguna ingin menyelesaikan program atau ingin mengulangi perhitungan. Jika memilih true, program berhenti. Jika memilih false, program kembali ke langkah awal, yaitu meminta input jari-jari dan tinggi tabung. Untuk yang studi kasus kedua, itu ada sistem penilaian prestasi siswa. Studi kasus kedua membahas bagaimana sebuah sekolah digital ingin membuat sistem penilaian yang lebih objektif. Penilaian siswa terdiri dari 3 komponen utama, yaitu nilai akademik 60%, kedisiplinan 20%, dan ekstrakurikuler 20%. Program akan mengambil ketiga nilai tersebut, mengalihkan dengan bobot masing-masing, kemudian menjumlahkan untuk mendapatkan nilai akhir siswa. Setelah nilai akhir siswa dihitung, sistem menentukan predikat dengan ketentuan 90 itu sangat baik, 75 sampai 89 itu baik, 60 hingga 74 itu cukup, dan 60 itu kurang. Melalui sistem ini, sekolah dapat melihat prestasi siswa secara transparan dan terukur, karena setiap komponen memiliki bobot dan kategori yang jelas. Nah, untuk yang terakhir, kita ada studi kasus sistem denda perpustakaan digital. Pada kasus ketiga ini, kita melihat bagaimana perpustakaan digital menerapkan aturan denda bagi anggota yang terlambat mengembalikan buku. Dasar hitungannya adalah 1.000 per hari keterlambatan. Jika terlambat lebih dari 7 hari, ada tambahan denda sebesar 5.000. Namun, jika terlambat lebih dari 30 hari, sistem harus memberikan status bahwa keanggotaan diblokir sementara. Artinya, sistem tidak hanya menghitung denda, tetapi juga perlu mengambil keputusan mengenai status anggota berdasarkan jumlah hari keterlambatan. Dengan aturan ini, perpustakaan dapat menjaga kedisiplinan dan memastikan buku tetap kembali tepat waktu. Nah, dari ketiga kasus tersebut, kita dapat melihat bagaimana sebuah program bekerja dalam menyelesaikan masalah nyata, mulai dari meminta input, melakukan perhitungan, menentukan kondisi, hingga menghasilkan output. Konsep dasar ini tuh sangat penting dalam perancangan sistem maupun pemrograman pada umumnya. Nah, terima kasih ya untuk sudah mendengarkan, sudah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.